Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar studi Islam ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Studi Ekonomi Syariah yang beranggotakan 1. Diah Nur Fitriana, 2. Muhammad Nurdin Pratama, 3. Aida Marisa Borurega. Artian ekonomi syariah. Syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Para tokoh ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 masalah utama, yaitu pertama adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran konsep ekonomi seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Dan terakhir adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi. Untuk lebih melengkapi pemahaman mengenai ekonomi syariah, di bawah ini terdapat 5 definisi ekonomi syariah menurut para ahli. Yusuf Qaradawi. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertindak tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Umer Capra. Ekonomi Islam, ekonomi syariah, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah al-iqtisad al-syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi. Nejatullah Asyidik. Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikiran muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah serta akal, pengalaman, dan ijtihad. Dari pendapat sejumlah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi syariah secara lengkap adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam, yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ataupun hadis, dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Sejarah perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam, rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal. Tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem. Tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata. Jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam. Tidak ada konsumsi yang berlebihan dari mubazir dan muamalah lainnya.
Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi sebagai dinyatakan mashal dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu ekonomi dan agama. Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah antara lain: A. Ekonomi ketuhanan. Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariah Islam. B. Ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek, sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. C. Ekonomi berkeadilan. Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah. Setiap ilmu pengetahuan pasti ada dasar yang dijadikan acuan agar tetap berada dalam ajaran yang benar dan bisa memberikan dampak bagi semua yang mempelajarinya. Demikian pula dengan ekonomi syariah yang memiliki beberapa dasar atau landasan hukum antara lain: A. Al-Quran. Tidak perlu diragukan lagi sumber hukum Islam yang tertinggi adalah Al-Quran. Segala hal yang bernafaskan Islam pada landasan hukumnya nomor satu adalah Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi syariah yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran pada dasarnya merupakan wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia, karena dalam Al-Quran semua jawaban atas permasalahan yang pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai ekonomi pun ada. B. Hadis. Pada dasarnya hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perilaku, dan tindakan. Ekonomi syariah menggunakan hadis sebagai landasan hukum setelah Al-Quran. Hadis digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa keluar dari hukum Islam sendiri. C. Ijma. Tidak hanya Al-Quran dan hadis saja yang dijadikan landasan hukum ekonomi syariah, yaitu ijma. Ijma adalah pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentu tetap berlandasan pada Al-Quran. D. Ijtihad dan qiyas. Ijtihad merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Munculnya ijtihad dikarenakan ada peristiwa baru yang sulit dicerna bila menggunakan Al-Quran, seperti hukum jual beli online yang mungkin dulu tidak seperti ini. Maka perlu adanya ijma untuk menentukan hukum suatu yang baru. Materi yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah. Terdapat 4 bentuk kerjasama di dalamnya.
Yang pertama, mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak di mana modal usaha 100% dari pemilik modal. Pihak yang lain bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka harus dibagi sesuai porsi yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum kerjasama dilakukan. Namun, apabila terjadi kerugian, yang bertanggung jawab adalah pemilik modal selama itu bukan kesalahan dari pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah. Berbeda dengan mudharabah yang modalnya 100% dari pemilik modal, dalam musyarakah modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Untung rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang ketiga, al-muzara'ah. Al-muzara'ah adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian, yaitu antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Pemilik lahan memberikan benih dan lahan tersebut untuk ditanam dan dirawat. Kelak, hasil panen akan dibagi antara keduanya dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, al-muzaqah. Al-muzaqah merupakan bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, yakni pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang ditanam dengan menggunakan teknik dan peralatan tertentu. Setelah panen, si pekerja berhak mendapatkan sebagian dari hasil panen tersebut. Pada intinya, semua kerjasama ekonomi yang terjadi dalam ekonomi syariah semuanya menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang bekerja sama. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan semua aktivitas ekonomi demi mencapai kemaslahatan bagi manusia atau dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencari ridho Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Selain itu, ada 11 tujuan ekonomi syariah. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang keempat, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Yang kelima, menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Keenam, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang tujuh, meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah. Yang kedelapan, menghindari kekacauan dan kerusuhan. 9. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. 10. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu. Dan yang terakhir, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah yaitu 1. Pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi. Prinsip ini merupakan fungsi zakat terpenting yang akan mendorong dan memaksa harta yang tertumpuk untuk keluar dan mengalir ke dalam aktivitas perekonomian. Kedua, distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan golongan yang berhak menerima zakat. 3. Optimalisasi investasi atau biasa disebut dengan jual beli dan berbagai resiko atau no-riba. Ekonomi syariah lebih mendorong untuk menerima dari berbagai resiko. 4. Transaksi keuangan terkait erat sektor real, melarang spekulasi tidak produktif. Ekonomi syariah mendorong usaha atau investasi karena bermanfaat dan mengharamkan perjudian karena tidak bermanfaat. 5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi syariah mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Hal ini dilakukan melalui mekanisme infak, sedekah atau wakaf. 6.
Transaksi muamalah berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung haram. Selanjutnya, aturan-aturan yang dapat memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas implementasi dari prinsip ekonomi syariah. 1. Pelarangan atas ketidakjelasan, ghohar, atau segala unsur dalam transaksi harus transparan. Kedua, pelarangan atas barang atau hal yang membahayakan keselamatan. Ketiga, pelarangan atas barang yang mengandung zat haram. Terakhir, pelanggaran atas ketidakadilan atau kezoliman transaksi yang tidak boleh merugikan atau mengeksploitasi pihak lain. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam, yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma, ijtihad, dan juga qiyas, dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam, yaitu mencari ridha Allah bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.